Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, NIM 1210610 dari kelas 2B dari program studi bimbingan konsep Islam. Tujuan ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah dasar-dasar pahaman tingkah laku yang diampu oleh Ibu Baryati SPD MPD. Materi yang akan saya bahas itu ada 3, yaitu pendidikan karakter, yang kedua perkembangan dan kecerdasan dan kepribadian yaitu, dan ketiga motivasi dan sugesti. Yang pertama itu pendidikan karakter. Pendidikan adalah suatu dasar sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengembangkan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter diartikan sebagai tabiat atau watak sifat-sifat kejiwaan daripada yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan karakter yaitu sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter yang mulia, good karakter dari peserta didik dengan mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan mengambilkan keputusan yang beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungan dengan Tuhannya. Di dalam pendidikan karakter ada 3 komponen, yaitu menurut Likona. Yang pertama moral knowing yang ada 6, dan moral feeling ada 6 juga, dan moral action. Moral knowing adalah hal yang paling penting untuk diajarkan, yang itu moral. Di dalamnya terdapat moral, awalnya satu kesadaran moral, misalnya knowing moral values atau mengetahui nilai-nilai moral. Yang ketiga perspective taking atau mengambil sudut pandang. Keempat moral reasoning atau pertimbangan moral. Kelima decision making atau pembuatan keputusan. Dan keenam self knowledge atau mengenal diri sendiri. Selanjutnya moral feeling. Moral feeling adalah aspek keperasaan yang harus ditanam, itu ada 6. Yang pertama konsensi atau nurani. Selanjutnya self esteem, percaya diri. Empathy itu perasaan penderitaan orang lain. Loving the God atau mencintai kebenaran. Selanjutnya self control atau mampu mengontrol diri. Dan terakhir humility atau kerendahan hati. Selanjutnya moral action atau di dalamnya ada 3. Yang pertama kompetensi atau kompetisi, kedua will atau keinginan, dan C habit atau kebiasaan. Pendidikan yaitu arah bagi bangsa Indonesia. Dan pendidikan yang pertama, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri untuk mengembangkan seseorang. Kedua, pendidikan sebagai utama untuk menumbuh kembangnya kembali karakter bangsa Indonesia. Terakhir, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan. Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam pembinaan manusia dan membebaskannya dari kebodohan, kegelapan, kesesatan. Oleh sebab Allah mengutus Rasulullah SAW untuk mendidik manusia agar manusia yang berakhlak mulia dan terlepas dari kesesatan. Dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi kama arsalna fiikum rasulun minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yurukum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimu ma lam takunu ta'lamun. Artinya sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, atau yaitu Muhammad,
dari kalangan kamu dan membacakan ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab itu Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Tujuan pendidikan karakter. Tujuan karakter menurut Chemnitz ada 5. Yang pertama, pengembangan potensi kalbu atau nurani efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter. Kedua, pengembangan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan yang tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, pengembangan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif dan berwawasan. Yang terakhir, pengembangan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan bersahabat. Materi yang akan selanjutnya yaitu materi tentang perkembangan kecerdasan dan kepribadian, yaitu kita dulu membahas perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik atau terspesialisasi atau diferensi dan proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan berfungsi sel, termasuk pembentukan jaringan dan organ morfogenesis. Perkembangan tidak dapat diukur menggunakan alat tertentu sehingga perkembangan ini sifatnya kualitatif. Soalnya kecerdasan adalah kemampuan yang digunakan untuk memahami informasi, memecahkan masalah dan membentuk pengetahuan dan kesadaran serta menciptakan produk dan karya-karya. Kecerdasan merupakan kesempurnaan perkembangan akal budi, yakni mampu memecahkan sesuatu masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Yang terakhir, kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Contohnya itu perkembangan. Dari gambarnya itu dari bayi, misalnya balita, remaja, sampai dewasa. Itu kecerdasan bisa dilihat gambarnya itu banyak sekali, ada kecerdasan bahasa, cerdas gerak, cerdas bergaul, cerdas musik, cerdas gambar, cerdas angka, cerdas diri, cerdas alam. Yang kepribadian ini ada 3, ekstrovert, introvert, dan ambivert. Yang ekstrovert ini terbuka, senang, sedangkan introvert itu dia agak suka emosian, marah, dan ambivert itu pendiam, tidak terlalu terbuka dan agak pendiam sehingga sulit untuk berbicara terlebih dahulu sebelum kita mulai berbicara kepadanya. Yang terakhir, membahas tentang motif. Motif ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu, apa saja yang akan diperbuat manusia, yang penting maupun kurang penting, yang berbahaya maupun yang tidak mengandung resiko. Selalu ada motivasinya. Sedangkan motivasi berarti mengembangkan motif, mengembangkan daya gerak atau menggerakkan seorang diri sendiri untuk berbuat sesuatu yang dalam rangka mencapai sesuatu keputusan atau tujuan. Dengan sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tertentu mau mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Hal ini karena sugesti bersifat mengunggah emosi spontan sehingga orang tersebut menerima sesuatu masukan tanpa berpikir panjang. Di dalam motivasi ada 2 faktor penyebabnya, yaitu faktor internal. Di dalamnya ada 5, yaitu persepsi individu, kedua mengenal diri sendiri, harga diri dan prestasi, keempat harapan,
yang terakhir kebutuhan. Sedangkan faktor eksternal itu ada 3 jenis dan sifat pekerjaan, situasi, dan lingkungan. Sedangkan sugesti diberikan atas 3 macam. Yang pertama, sugesti kerumunan atau consuggestion. Sugesti kerumunan atau consuggestion ialah terdapatnya proses penerimaan yang bukan didasarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan atau kerumunan yang diikuti oleh seseorang dalam organisasi atau bentuk kelompok lainnya. Sedangkan sugestif negatif atau negative suggestion yaitu sugesti yang ditunjuk untuk menghasilkan tekanan-tekanan atau pembatas tertentu yang dilakukan oleh seseorang dengan kuat tingkat dominasinya. Yang terakhir, sugesti prestis itu sugesti adalah sugesti yang muncul sebagai akibat adanya persis orang yang lain yang biasanya memiliki struktur sosial dan peran yang tinggi. Indikator motivasi dan sugesti. Indikator motif menurut Abin Syamsuddin yaitu ada 3 yang saya ambil hanya 3, yaitu pertama, melakukan kegiatan yang seberapa sehingga kegiatan itu dilakukan. Kedua, persistensinya atau ketetapan dan kelekatannya pada tujuan kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir, ketabahan atau keuletan yang kemampuannya dalam menghadapi rintangan dan kesulitan yang dilakukan. Yang kedua, indikator motivasi itu menurut A.M. Sadirman yang saya ambil hanya 4. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Dan keempat, lebih senang bekerja sendiri. Terakhir, indikator sugesti menurut Uin Suska itu ada 3. Cara memujuk, cara memuji, dan menunjukkan kelebihan. Yaitu cara memujuk, kita harus memujuk peserta didik sehingga tidak mudah menyerah. Cara memuji, kita memuji misalnya hasilnya bagus, kita memuji biar dia kembali semangat. Dan menunjukkan kelebihan kekurangan, itu menunjukkan kelebihannya. Kekurangan itu boleh kita beri, boleh kita tidak memberi. Terakhir, pengukuran motivasi dan sugesti. Pengukuran motif yaitu manusia merupakan suatu proses yang tidak pasti, dan pengukuran motivasi merupakan aspek lain yang perlu diperkembangkan. Dan terakhir, proses sugesti diarahkan ke aspek yang dipercaya oleh orang tersebut sehingga sugesti akan lebih mudah diterima. Mungkin itu saja, mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.